Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudaraku, menjalani hidup di dunia ini tidak seorang pun dapat menghindarkan diri dari kesengsaraan, saudara. Arti kata sengsara adalah kesulitan dan kesusahan hidup, penderitaan, menderita kesusahan, kesukaran, dan tidak terkecuali bagi orang percaya. Ada contoh kesengsaraan yang dialami umat Israel, saudara. Walaupun Raja Mesir telah mati, bukan berarti berakhir pula kesengsaraan mereka. Ketika umat Israel mengerang dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar mendengar, tetapi melihat dan memperhatikan kesengsaraan mereka. Ia mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari negeri perbudakan. Saudaraku, mungkin saat ini kita sedang menderita sengsara karena beraneka ragam masalah yang menimpa dan berputus asa, hilang pengharapan. Mari kita tetap bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat peduli dan berlimpah dengan kasih setia. Apabila kita mengerang dan berteriak kepada Tuhan di dalam doa, niscaya Ia akan mendengarkan seruan kita dan bertindak untuk melepaskan kita dari segala kesengsaraan dengan berjuta-juta cara. Saudaraku, di dalam kesengsaraan yang kita alami, Tuhan Yesus juga turut merasakan. Di dalam Yesaya dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di dalam Yesaya 63 ayat yang ke-9 dikatakan, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, Tuhan selalu punya jalan keajaiban untuk melepaskan kita dari segala kesengsaraan. Ketika dihadapkan pada pergumulan hidup yang berat, saat itu pula kita merasa takut dan khawatir. Karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu pergumulan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tahu persis, saudara. Dia yang mengetahui secara detail dan rinci dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan adalah kita sering tidak memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Karena Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi, maka Ia tidak akan membiarkan kamu
dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, jika menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam hidup ini, maka kita tidak perlu takut terhadap segala kesengsaraan dalam dunia ini. Sebab Tuhan yang pasti menolong dan melepaskan kita dari segala kesengsaraan. Saudaraku, Tuhan tahu persis tentang hidup ini, saudara. Maka hendaknya kita semakin terdorong untuk hidup benar dan setia, mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan. Mari kita jangan pernah merasa sendirian, karena Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap pergumulan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Saat pagi yang indah ini, kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami, yang selalu ada bagi kami. Meskipun hidup dalam dunia ini kami harus menghadapi tantangan, penderitaan, kesukaran, namun kami bersyukur punya Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan sejati, dan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, bangsa kami yang saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami ya Tuhan. Tuhan berkati apa yang kami lakukan hari ini, keluarga kami, rumah tangga kami, sekolah kami, pendidikan kami. Tuhan memberkati pada saat kami di jalan, di rumah, dan dimanapun kami berada. Penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sungguh percaya bahwa Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita sepanjang hari dan setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.